Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan sebelumnya Danis Putra Devananda dengan nomor pokok mahasiswa 2406354202. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai normalization dari mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi pertama-tama, apa sih normalization itu? Oke, jadi normalization itu sebenarnya merupakan suatu proses simple untuk mengorganisasikan atau mengorganize suatu struktur tabel pada suatu database. Tujuannya apa sih? Tujuannya jadi tujuan dari normalization itu untuk mengurangi redundansi data. Redundansi data itu apa? Jadi redundansi data itu adalah duplikasi data. Jadi kita memastikan tidak ada data yang mengulang ataupun juga terduplikat. Sama juga kita memastikan dari integritas data di database tersebut. Oke, tanpa normalization, database database besar sama kompleks itu pasti akan ribet ataupun juga sulit buat dikelola. Dan juga bisa aja rentan terhadap anomali. Oke, next. Anomali apa sih? Mungkin di sini sebelumnya adalah normalisasi itu kita bisa mencegah tiga jenis anomali utama yang sering muncul pada database yang nggak terstruktur. Yaitu yang pertama, update anomali. Update anomali itu apa sih? Update anomali itu merupakan anomali semisal ada data nih yang disimpan di tempat yang banyak. Terus kita mengupdate atau memperbarui data tersebut. Tapi kita juga harus harus mengubah di semua tempat. Jadi kalau misalnya kita kelewat suatu data, pasti ntar tidak bakal ada ketidakcocokan ataupun juga kesalahan gitu. Nah, selanjutnya insert anomali itu kalau misalnya kita tidak mampu untuk menambahkan data tertentu ke dalam database, kita bisa juga misalnya kita nggak bisa masukin data. Misalnya kita nggak bisa masukin data mahasiswa baru. Kalau misalnya eh, mata kuliah ataupun juga dan mat- mata kuliah itu tidak ter ya intinya itulah. Yang terakhir itu ada delete anomali. Sama sebenarnya kayak update anomali. Kalau misalnya dari satu tempat itu belum kita delete atau hapus, bakal ada in, bakal ada bakal nggak konsisten gitu database-nya. Oke, lanjut. Oke, di sini mungkin penjelasan sedikit mengenai langkah-langkah normalisasi. Jadi di sini saya menggunakan case study mahasiswa. Jadi ini kayak tabel sebenarnya tabel simpel aja sih. Saya bikin kayak ada NPM, nama mahasiswa, jurusannya, contohnya kayak misalnya dia teknik komputer, teknik elektro, sampai teknik biomedik. Di sini kita kayak bikin kode ataupun juga singkatan singkatan dari nama jurusan tersebut yaitu Tekom, sama Biom. Lanjutnya itu ada nama jurusannya ya tadi teknik komputer, teknik elektro, sama teknik biomedik. Di sini juga ada data mata kuliah yang mungkin si mahasiswa ini ambil, yang itu kalau yang pertama nih ada namanya Jarot. Dia tuh teknik komputer dengan NPM-nya itu 2406766767. Itu eh, dia ngambil dua mata kuliah dengan ya data mata kuliah sebagai berikut yaitu ada Kom 1 itu mata kuliah SBD dengan 3 SKS. Kom 2 itu dia mengambil sistem embedded atau MBD dengan 3 SKS. Selanjutnya ke mahasiswa yang kedua yaitu Kailun misalnya. Dia jurusan teknik elektro dengan NPM-nya 2409696969. Itu dia ngambil DSD dengan kodenya itu LX1 sama 4 SKS. Yang terakhir itu ada Audric, dia dari teknik biomedik dengan NPM-nya itu ada 2404204220. Itu dia ngambil Proc C, pemrograman C, di mana kodenya itu ada BIOS 1 dengan SKS-nya itu 3. Oke, yang pertama, satu NF atau first normal form di mana kita memastikan semua eh, data itu bersifat atomik, di mana dia tuh nggak clutter ataupun juga dimasukin ke satu sel secara bersamaan kayak tadi. Di sini kita memisahkan data mata kuliah dipecah menjadi tiga bagian baris, di mana sorry row di mana oh mohon maaf, kolom di mana di mana kita ada tiga kolom baru yaitu kode mata kuliah, nama matkul sama SKS-nya. Di mana di sini kita juga pecah antara eh, satu sel dengan
Tadi misalnya kayak kita si Jarot ngambil dua mata kuliah, terus kita pecah lagi menjadi baris masing-masing di sini. Misalnya Jarot ada dua, dia ngambil SBD sama di sini ada MBD. Terus sama juga ke Kailun sama Audric, dia dipisah juga di bagian mata kuliahnya. Jadi ada kode matkul, nama matkul sama SKS-nya. Jadi ini satu NF. Selanjutnya kita di sini memisahkan biar dia tuh kalau nggak salah nggak partial dependency. Jadi dia kalau non key-nya itu nggak bergantungan ataupun juga dependen terhadap eh, composite key kalau nggak salah. Jadi di sini kita pisah, di mana kita ada tabel mahasiswa, di mana itu ada NPM, nama, jurusan, sama nama jurusannya. Terus kita juga pisah dengan dia antara tabel mata kuliahnya. Ini juga oke. Jadi eh mohon maaf sebelumnya. Jadi yang bagian ini ada juga tabel kelas yang diambil. Ini kita mencocokkan ataupun juga menyesuaikan dengan kode mata kuliah yang diambil dengan NPM dari mahasiswanya. Contohnya di sini kayak misalnya tadi kan Jarot Jarot di sini cuma satu. Cuman dia kan ngambil dua mata kuliah nih, Kom satu sama Kom 2 misal. Ya udah kita di sini kita sesuaikan jadi biar lebih rapih lagi di mana Kom satu Kom 2 itu diambil oleh satu mahasiswa yaitu Jarot. Terus di sini juga kita mencocokkan antara NPM Kailun sama NPM-nya Audric di mana dia mengambil di sini adalah DSD dan Proc C di mana Kailun mengambil DSD di sini LX1 dan Proc C si Audric ngambil Proc C di mana kodenya itu adalah Bio 1. Lanjut ke third normal formnya di mana kita pastikan tidak ada namanya transitive dependency di mana suatu non key itu bergantungan juga pada suatu non key yang lainnya. Di mana kita pisahin lagi di sini dari tabel mahasiswa kita pisah lagi antara jurusannya di mana kita cuman cukup naruh di sini ada NPM, nama sama kode jurusannya yaitu Tekom, Elektro sama Biomedik di sini. Di mana nantinya dia bakal menyambung ke tabel jurusan di sini ada jurusan sama nama jurusannya yaitu Tekom, Teknik Komputer, itu adalah Elektro, Biom itu ada Biomedik. Nah, mungkin cukup sekian aja buat penjelasan singkat dari normalization pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun juga kesalahan mengucap ataupun juga menyebutkan suatu kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.